Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kultum kita, dan tema kita adalah seputar dampak buruk maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil pernyataannya Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inni la'asillah fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mra'ati wa fa'ri baiti. Kata beliau, sungguh aku melakukan maksiat kepada Allah, aku melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku pun mengetahui dampak buruk maksiat tersebut pada perilaku keledaiku, pembantuku, istriku, dan tikus di rumahku. Jadi kata beliau rahimahullah, aku melakukan dosa, melakukan maksiat. Dosa itu kan seperti yang pernah kita sampaikan, apa? Meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan, itu dosa. Nah, setelah aku melakukan dosa itu, aku melihat perubahan perilaku dari pertama keledaiku. Keledai itu maksudnya apa? Kendaraan. Dulu kan kendaraannya ya keledai, onta, binatang gitu kan. Dulu onta, sekarang Toyota ya. Ya dulu kan binatang. Jadi binatangnya, kendaraannya, tunggangannya yang tadinya baik-baik saja, lancar terus, kapanpun dia gunakan, kapan dia membutuhkan, dia selalu siap, selalu standby, dan tidak ada kendala. Tapi setelah melakukan maksiat itu, maka keledai tersebut menjadi susah diatur, gak mau membawa dia, tidak mau diarahkan kemanapun, gak mau. Jengkel tidak? Ya jengkel. Ya kalau konteks kekinian, ya orang-orang yang punya kendaraan misalnya, jadi dia banyak mengalami kendala teknis dengan kendaraannya. Tiba-tiba mogok di jalan misalnya, tiba-tiba banyak kempes misalnya. Sebabnya bisa banyak gitu kan, bisa macam-macam. Di starter nggak maju-maju misalnya, harus berhenti di tengah hutan lagi misalnya. Nah, jamaah dan mata Allah, bagi orang yang menyadari ini, maka ketika misalnya mengalami kendala seperti itu, ya tidak perlu menyalahkan pihak lain, mencari-cari kesalahan, apalagi sampai sumpah serapah gitu ya, sampai makhluk-makhluk di kebun binatang di absen semua misalnya, atau juga ya, binatang peliharaan tetangganya juga dipanggil-panggil gitu. Binatang yang sedang anteng di hutan misalnya dipanggil-panggil. Buat apa? Sudah istighfar saja. Sadari itu karena dosa. Jangan merasa, ya Allah, dosa apa saya ini kok diberi ujian seperti ini. Ya sudah, banyak istighfar saja gitu kan. Ketika misal belum ketemu dosa apa yang dilakukan, perbanyak istighfar dan segera introspeksi. Karena itu akibat apa? Dosa yang dilakukan. Tiba-tiba gitu kan sedang naik kendaraan, bannya bocor. Ya penyebab bocor bisa macam-macam gitu kan. Bisa jadi misalnya ada apa? Pas dilihat tuh ada paku gitu kan. Paku itu kan hanya sebab. Paku itu tidak punya kehendak, jamaah Allah. Apa paku punya keinginan? Nggak ada gitu. Misal kata si paku, pagi besok jam 7 saya mau bocorin misalnya ban motornya Mbah Dugal misalnya.
Besoknya lagi misalnya saya akan mau bocorin ban mobilnya misalnya Pak Mono misalnya. Apa Pakku punya keinginan seperti itu? Kenapa Pakku bisa ngancam? Itu keinginan siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita gitu kan lewat Pakku itu. Jadi tidak harus sumpah serapah, tidak harus kemudian ya berkata-kata dan seterusnya yang tidak baik. Ya perbanyak istighfar saja, meskipun misalnya ya harus dorong kendaraan tersebut, bahkan ketika harus dipanggul sekalipun ya sudah banyak istighfar saja, karena itu sejatinya karena apa? Dosa. Jadi Allah ingin mengingatkan kita lewat itu. Ya karena kan Pakku nggak punya keinginan, nggak punya kehendak. Yang menakdirkan Pakku nancap di ban kendaraan kita Allah. Jadi kendaraan yang tadinya baik-baik saja kok tiba-tiba seperti itu, yaitu karena dosa. Kemudian kata beliau, wa khadimi, juga perubahan perilaku pada pembantuku. Ya pembantu di sini bisa pembantu rumah tangga, bisa pegawai, bisa karyawan, staf dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi orang-orang yang membantu dia dalam hal apapun. Yang tadinya misalnya kinerjanya baik-baik saja, lancar-lancar saja, kok tiba-tiba menjengkelkan, tiba-tiba membuat stres gitu kan, kok pekerjaannya seperti itu, nggak bagus seperti biasa. Nah jamaah dari Allah, maka ya, orang yang sadar tentunya dia tidak semata-mata nyalahin si pembantu itu, tidak menyalahkan bawahannya itu, tidak menyalahkan karyawan dan stafnya itu, dia sadar diri. Itu bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa yang dia lakukan. Maka jangan ujung-ujung memarahi karyawannya gitu kan. Ya diingatkan iya gitu kan, dibimbing, diarahkan, dinasehati, harus kan, memang itu juga tanggung jawabnya. Tapi selain itu, ini yang harus pertama ya kita introspeksi, kita muhasabah diri kita. Karena itu dari Allah yang membuat dia seperti itu. Ya, ingin mengingatkan kita bahwa itu karena dosa yang kita lakukan. Tadinya baik-baik saja kok jadi seperti ini, membuat kita stres gitu, inginnya marah-marah gitu kan. Nah itu harus kita sadari. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa muraati, begitu pula perilaku buruk istriku. Jadi habis maksiat, istri yang tadinya Masya Allah gitu kan, yang tadinya baik-baik saja, ketika datang Masya Allah selalu menyambut dengan hangat dan baik, selalu menyiapkan segala kebutuhan dan seterusnya, kok tiba-tiba bertemu saja sudah enak gitu kan melihatnya. Melihat itu seperti pengen muntah misalnya, sudah nggak nyaman. Jamaah dan mata Allah ingat ya. Jadi dosa itu bisa menggerogoti keharmonisan dalam rumah tangga. Dosa itu bisa menghilangkan keberkahan di dalam rumah tangga. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, menjadi tidak berkah di dalam rumah tangga tersebut. Yang ada hanya ya berantem dan berantem misalnya. Satu sama lain sudah tidak nyaman lagi. Ingat itu karena dosa. Itu karena dosa. Bahkan jamaah dari Allah, tidak ada perceraian ya itu kecuali karena dosa yang dilakukan, baik oleh kedua-duanya atau salah satunya. Coba saja gitu kan, yang pernah seperti ini dicek gitu kan, jujur gitu kan, terjadi perceraian itu karena dosa. Bisa jadi kedua-duanya memang melakukan dosa atau salah satunya. Jadi kalau ingin rumah tangga ini tenang, adem, anteng gitu kan, sebagaimana dikehendaki oleh Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, merasa tentram, ya jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tunaikan segala hak dan kewajiban ya. Kewajiban-kewajiban kepada Allah juga kepada sesama, termasuk dalam rumah tangga tersebut. Jadi kaum muslimin rahmat Allah, ketika kita bisa tiba-tiba gitu kan, kok melihat istri seperti itu, ya jangan semata-mata menyalahkan istri gitu kan. Kita cross check dengan diri kita. Kok tiba-tiba begitu? Yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya selalu dirindukan misalnya, kok tiba-tiba jadi nggak betah di rumah, nggak mau pulang ke rumah ketika di luar misalnya. Nah di situ berarti ada masalah.
ada dosa di situ yang menghalangi keberkahan tersebut. Maka kita perlu apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Kadang ya sudah salah gitu kan, menyalahkan orang lain. Ya. Sudah salah misalnya dia yang melakukan dosa, misalnya suami. Ya. Karena melihat perilaku istrinya jelek misalnya, tidak seperti biasanya, dia yang marah-marah gitu kan. Sudah melakukan dosa, marah-marah pula. Nggak mau sadar diri gitu kan. Lah ini jemaah dirahmati Allah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi gejolak di dalam rumah tangga itu karena dosa yang dilakukan. Maka harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ketika orang-orang bertakwa menghidupkan rumah tangganya misalnya dengan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan turunkan beragam keberkahan. Sebaliknya ketika ada maksiat terjadi, yang terjadi sebaliknya. Dan bukan hanya istri, bisa jadi anak-anaknya juga misalnya. Kok menjengkelkan semua? Anak-anaknya tidak ada yang membuat dia tenang, tentram misalnya. Anaknya banyak, tapi nggak ada yang membuat dia tenang. Nomor 1 menjengkelkan, nomor 2 sama saja, nomor 3 apalagi, nomor 4 sama semua gitu kan. Ingat jamaah dan mata Allah, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau ibu misalnya, tidak boleh lantas menyalahkan si anak. Introspeksi, karena itu bisa jadi teguran atau bahkan hukuman dari Allah lewat keluarga dekat kita karena maksiat yang kita lakukan. Jangan semata si Fulan itu misalnya anak si Fulan itu yang nomor 1 begitu, yang nomor 2 begitu dan seterusnya. Nah ini bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Jadi Allah ingin mengingatkan kita lewat mereka. Kemudian kata beliau, wa fa'ri baiti. Juga akibat dosa yang dilakukan munculnya tikus-tikus di rumah. Tikus-tikus di rumah. Tikus kan hama ya. Dan sangat mengganggu dan menjengkelkan. Dia bisa merusak apapun yang ada di dalam rumah. Belum lagi kotorannya gitu kan yang sangat tidak mengenakan kan gitu. Baunya itu, waduh, sudah kotorannya itu sangat mengganggu sekali. Dan tiba-tiba muncul gitu kan. Tiba-tiba muncul masuk ke rumah kita dan kita terganggu. Ya nggak usah nyalahin tikus gitu kan ya. Sudah kita introspeksi. Itu teguran dari Allah karena dosa yang kita lakukan. Bisa jadi sebabnya karena misal ada pintu yang terbuka yang lupa kita tutup misalnya. Atau misalnya ada bolong dan seterusnya. Itu kan ya tikus nggak punya kehendak. Itu Allah yang menggerakkan tikus agar masuk ke rumah kita. Jadi Allah ingin mengingatkan kita lewat binatang itu bahwa itu karena dosa yang kita lakukan. Seringkali orang tidak sadar sampai situ gitu kan. Ketika misalnya ini karena bolong di sini, cukup ditutup bolongnya gitu kan. Ya bagus, itu juga bagian dari usaha gitu kan. Cuma pangkalnya ini yang jarang orang menyadari. Padahal pangkal itu ya karena dosa. Ya, itunya ditutup gitu kan bolongnya gitu kan, diperbaiki. Kemudian tak kalah penting dan ini yang lebih penting, perbaiki diri ini. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tikus ya ini sekedar contoh, bisa jadi yang lain. Bisa jadi tiba-tiba ulat misalnya gitu kan, diserang ulat sampai ke kamar misalnya, kamar tidur dan seterusnya. Atau apapun juga gitu kan. Tiba-tiba ada kucing misalnya. Kucing kan kadang-kadang nggak ketahuan, tiba-tiba sudah ada di kamar gitu kan. Kemudian ngacak-ngacak benda-benda yang ada di rumah misalnya. Juga misalnya meninggalkan kotoran dan seterusnya. Ya bisa jadi binatang-binatang yang lain. Bisa jadi semut misalnya, bisa jadi apapun juga yang membuat kita jengkel, tidak nyaman. Ingat jamaah rahmat Allah, bagi hamba yang beriman, dia tidak semata-mata menyalahkan binatang-binatang itu, tapi dia introspeksi diri bahwa itu karena dosa yang dilakukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dosa itu dampak buruknya dunia dan akhirat. Belum akhirat tentunya yang lebih parah lagi, yang lebih berat lagi. Di dunia saja gitu kan Allah akan timpakan berbagai dampak buruk. Maka ya kewajiban kita adalah segera bertobat kepada Allah, mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, apalagi di bulan Ramadan ini.
Di bulan pembersihan jiwa, di bulan bertobat kepada Allah, gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian beruntung. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.